Halo, kita ketemu lagi di channel saya Jawaban Sang Gitaris. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membangun kecepatan atau bagaimana cara bermain gitar dengan cepat dan rapih tentunya. Ya, ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang bertanya kepada saya maupun ada yang chat kepada saya bertanya gimana Kak cara main gitar dengan cepat. Oke, sebelum saya bahas, ya teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan please komen dan sharingkan video ini kepada yang lain agar bermanfaat buat yang lain juga. Oke, teman-teman, bagaimana bisa bermain gitar dengan cepat dan rapi tentunya, bukan sekedar cepat. Ada rahasia, 3 rahasia besar. Ingat ya, 3, dan teman-teman harus lakukan ketiga-tiganya ini. Seperti rahasianya, yang pertama adalah fingering. Teman-teman harus fingering baik di awal latihan, sebelum pentas, atau kapanpun. Fingering utamakan. Nah, saya sudah buat videonya di video yang lalu, teman-teman bisa buka saja di video saya tentang fingering, bermacam-macam fingering. Yang pertama lah fingering ya teman-teman. Teman-teman kalau tidak fingering, jangan mimpi untuk bisa bermain cepat. Yang kedua adalah miliki teknik gitar yang benar. Saya sampaikan beberapa teknik dasar saja yang benar, yaitu cara petik gitar. Teman-teman, saya sarankan teman-teman bermain alternate picking atau bolak-balik. Ya. Ya. Jadi down up down up down out down up down up down up. Ya. Oke. Jadi jangan ke bawah semua, capek. Lalu berikut, tangan kita ini harus taruh di sini. Mungkin kalau gitar akustik itu di bridge. Kalau saya taruh di sini, tentunya tidak membunuh senar, tapi agak belakang dikit. Ya, seperti ini. Nah, kenapa begini teman-teman? Kalau logikanya gini, kecepatan itu ditentukan di sini, di pergerakan ini, bukan di sini. Jadi bukan ini loh ya, kita bukan strumming, karena kita main pick. Jadi biar ini kita istirahat, dan ini hanya menopang, dan yang bergerak seperti ini. Ya, jadi taruh di sini saja. Ya, ini membantu. Ya teman-teman, jangan terbang, jangan mengambang. Ya, apalagi main gitar seperti ini, itu lelah. Walaupun ada gitaris-gitaris seperti Martin Friedman, teman-teman lihat, itu lelah, saudara. Ya, mungkin dari awal latihan begitu. Cuman saya sarankan buat teman-teman baru pertama kali latihan gitar, taruh di sini. Karena sebagian besar gitaris main aman di sini, nyaman, aman dan nyaman. Ya, jadi kalau saya juga main legato juga jadi bersih, main berjam-jam juga tidak akan pegal. Ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu berikutnya teman-teman, bukan hanya picking dan cara memetiknya, teman-teman juga harus menguasai teknik gitar benar seperti legato. Ya, ada videonya sebelum ini, teman-teman bisa belajar. Dan mungkin juga kita akan bahas juga nanti adalah sweep, mengenai sweep picking dan sebagainya. Tapi terpenting adalah pickingnya dulu. Teman-teman harus benar dulu menggunakan pick. Ya. Oke. Picknya seperti apa? Bebas, mau yang tebal, mau yang tipis. Kalau saya pakai tebal karena membantu saya untuk mengeluarkan power. Kalau saya, teman-teman tergantung selera. Saya tidak menyarankan seperti apa. Cuman kalau saya menggunakan pick yang agak tebal. Oke. Jadi yang pertama adalah fingering. Yang kedua yang tadi teknik yang benar. Khususnya saya fokuskan sorot salah picking dulu. Teman-teman perbaiki picking. Di selanjutnya teman-teman ikuti saja video saya berikutnya, itu menambah teknik kita yang benar berikutnya. Oke. Yang ketiga adalah sabar dan tekun. Nah, ini ada metodenya teman-teman untuk sabar dan tekun. Karena sabar dan tekun saya tidak cukup, harus ada metode yang benar. Nah, saya sarankan teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman latihan sebuah lick, misalkan kita belajar sederhana, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau sebelum menguasai kalimat dengan benar, jangan pindah ke kalimat berikut. Terus latihan lagi.
pertama tentu ngeplan dulu. Nah, teman-teman bisa latih itu, teman bisa jatah misalnya per kalimat 5 menit. Latihan terus 5 menit latihan itu. Sampai benar-benar lancar. Ya, catat baik-baik sampai benar-benar lancar. Jadi jangan dimakan semua lagu dari awal sampai akhir per part. Kalau saya karena saya belajar untuk karena sudah paham kalimat-kalimatnya, saya mungkin tidak hanya per kalimat, bisa satu frase, bisa 4 bar sekaligus. Tapi yang jelas latih dulu di part-part tersebut. Atau kalau yang lain di lagu tersebut teman-teman kuasai hanya satu bagian saja yang sulit, latih saja bagian sulit tersebut. Jadi jangan pindah dulu terus sampai lancar biar seragam. Ya, jadi catat teman-teman, di waktu, di jatah, dan di jurnal kalau bisa. Ya, dikasih dengan menggunakan tempo dan sebagainya. Jadi teman-teman ingat, latih saja hal yang benar-benar belum lancar. Kalau teman-teman sudah lancar bagian yang mudah, lewat saja, fokus bagian yang sulit. Ya, agar nanti seimbang. Jadi teman-teman kalau mau ngulik lagu jangan langsung play along sampai selesai. Kalau metode saya cari yang sulitnya dulu. Kalau pakai partitur kelihatan yang paling banyak notnya, saya latih dulu itu kalimat-kalimatnya. Setelah itu baru terakhir saya belajar yang sepertinya mudah. Ya, sepertinya mudah, jadi belajar yang sulitnya dulu. Oke. Jadi teman-teman, itu rahasia cepat dari saya, rahasia bermain cepat dari saya. Jadi teman-teman, yang pertama fingering itu menentukan sekali. Yang kedua adalah menggunakan teknik gitar yang benar. Yang ketiga adalah sabar dan tekun. Ada catatan untuk sabar dan tekun. Teman-teman, memang nggak semua punya gitar elektrik ya. Ataupun punya gitar elektrik, kayaknya kok nggak enak ya kak. It's okay, latih saja. Saya punya cerita sedikit, siapa tahu ini boleh menjadi kekuatan, motivasi buat teman-teman. Saya nggak punya gitar listrik teman-teman, sampai saya SMA, saya baru punya gitar. Tapi di kelas 3 SMP, saya menjadi the best gitaris Bandung Raya ini, hanya latihan menggunakan gitar akustik, dan maaf, butut gitar saya jelek banget. Ya gitarnya nggak standar banget, senarnya tinggi, actionnya. Tapi saya latih, malah itu saya bersyukur, dari situlah jadi saya bisa kuat. Ya jadi teman-teman, nikmati saja dengan apa yang ada, dan teman-teman harus benar-benar disiplin, dan kalau bisa seperti belajar sekolah, saya harus punya waktu di rumah misalkan 1 jam untuk main gitar. Sedikit catatan saya buat teman-teman, tahukah teman-teman, para gitaris hebat, maestro gitar itu latihannya 4-5 jam per hari, karena mereka hidup di situ, mereka kerja di situ. Dan saya pikir kalau kalian punya waktu di rumah, lakukanlah hal yang sama. Kalau mereka saja melakukan yang seperti itu sudah hebat, apalagi kita yang baru belajar. Oke, jadi punya porsi yang lebih. Nah, kebetulan saat video ini dibuat adalah saat masa karantina pandemi corona. Jadi semua di rumah saja. Jadi saat yang tepat untuk belajar. Ya teman-teman, pelajari itu, dan ingat, subscribe saja video ini. Nanti ada pelajaran-pelajaran baru dari saya, itu membantu untuk meningkatkan akselerasi kecepatan teman-teman dalam bermain. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share buat teman-teman yang membutuhkannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, salam gitaris.